Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkarnaini Faras selaku Direktur Pengembangan Bisnis dari PT Unilever Indonesia Tbk. Izin saya ingin mempresentasikan mengenai kebijakan dividen di tengah laba tinggi dan rencana ekspansi untuk kedepannya. Yang pertama adalah latar belakangnya adalah laba tinggi dan dilema ekspansi. PT Unilever Indonesia Tbk mencatat laba bersih mengesankan sebesar 5,9 triliun pada tahun fiskal 2024. Di sisi lain, perusahaan memiliki rencana strategis untuk ekspansi besar ke lini produk perawatan, kesehatan, dan digitalisasi sistem distribusi. Yang pertama ada dividen penuh. Apakah seluruh laba akan dibagikan sebagai dividen penuh seperti kebijakan historis perusahaan? Nah, apakah yang kedua ditahan untuk ekspansi atau sebagian laba akan ditahan sebagai modal internal untuk mendanai rencana ekspansi? Mungkin tujuan presentasi saya adalah menyeimbangkan kepentingan investor dan pertumbuhan. Presentasi saya ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terkait opsi kebijakan dividen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, saya ingin menjelaskan opsi kebijakan dividennya, menganalisis berbagai skenario pembagian dividen dan dampaknya. Yang kedua, menganalisis proyeksi dan dampaknya, memproyeksikan efek kebijakan dividen terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi, menyajikan rekomendasi yang strategis untuk menjaga kepentingan investor, sekaligus mendukung inisiatif ekspansi jangka panjang. Yang opsi pertama adalah dividen dibagikan penuh. Opsi ini adalah Unilever Indonesia dikenal dengan kebijakan dividen yang sangat konsisten. Seringkali dengan payout ratio di atas 90%. Keuntungan eh, menjaga reputasi perusahaan di mata investor, dividen loyal. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan pemegang saham, tapi juga ada resikonya. Yang pertama adalah minimnya modal internal untuk mendanai ekspansi yang direncanakan. Yang kedua, potensi ketergantungan pada pendanaan eksternal seperti utang atau divestasi aset yang berisiko meningkatkan beban keuangan kita. Yang opsi kedua adalah laba ditahan untuk ekspansi. Kebijakan menahan sebagai atau seluruh laba dapat memberikan modal signifikan untuk mendukung rencana ekspansi Unilever ke produk nutrisi dan digitalisasi logistik. Yang pertama, dukungan penuh untuk pertumbuhan. Mendukung rencana strategis Unilever dalam inovasi produk dan efisiensi operasional tanpa tekanan eksternal. Yang kedua itu kita menghindari penambahan utang, mengurangi kebutuhan pendanaan eksternal di tengah tekanan biaya bahan baku global yang fluktuatif, menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga, resiko kecewaan investor. Investor mungkin bisa kecewa karena terbiasa dengan dividen besar, berpotensi memicu sentimen pasar negatif dan penurunan harga saham. Yang ketiga adalah pendekatan kombinasi. Nah, pendekatan kombinasi strategi seimbang ini memungkinkan Unilever untuk tetap membagikan dividen yang moderat sambil menahan sebagian laba untuk investasi strategis. Yang pertama, pembagian dividen moderat. Payout ratio sebesar 50-60% dari laba bersih, memastikan investor tetap mendapatkan pengembalian yang menarik. Yang kedua, laba ditahan untuk ekspansi. Sisa laba digunakan untuk mendanai inisiatif ke ekspansi dan transformasi digital yang krusial bagi pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga ada keuntungan ganda. Investor tetap terpuaskan dan perusahaan memiliki ruang gerak finansial untuk berinovasi tanpa tekanan operasional. Nah, simulasi keuangan distribusi laba FY 2024. Berikut adalah contoh simulasi pembagian laba bersih pada FY 2024 dengan pendekatan kombinasi 50% dividen dan 50% ditahan. Strategi komunikasi ke pemegang saham. Nah, transparansi dan penjelasan yang kuat adalah kunci untuk mengelola ekspansi ekspektasi investor dan mempertahankan kepercayaan mereka terhadap kebijakan dividen yang baru. Yang pertama, sampaikan proyeksi hasil ekspansi. Jelaskan secara rinci ROI yang diharapkan, potensi pertumbuhan pasar, dan peningkatan efisiensi biaya dari setiap investasi. Yang kedua, yakinkan porsi dividen rasional.
Tekankan bahwa pembagian dividen tetap akan dilakukan, namun dengan porsi-porsi yang lebih rasional dan berkelanjutan demi kesehatan finansial jangka panjang. Yang ketiga, tegaskan komitmen kembali ke payout tinggi. Berikan janji yang jelas bahwasanya proyek ekspansi berhasil dan memberikan hasil. Perusahaan akan kembali menerapkan payout ratio yang tinggi. Rekomendasi untuk Unilever. Untuk menciptakan keseimbangan optimal antara kepuasan investor dan pertumbuhan perusahaan, PT Unilever Indonesia Tbk direkomendasikan untuk mengadopsi kebijakan dividen kombinasi. Yang pertama, gunakan kebijakan kombinasi, alokasikan 5-60% laba sebagai dividen dan sisanya ditahan untuk ekspansi strategis, khususnya di bidang industri, nutrisi dan digitalisasi. Yang kedua, review tahunan. Lakukan evaluasi kebijakan dividen setiap tahun sesuai dengan perkembangan proyek, ekspansi, dan kondisi pasar. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Jalan dialog yang transparan dengan investor dan institusional dengan publik mengenai strategi dividen dan progres ekspansi. Penutupnya adalah dari saya, memilih menahan sebagian laba bukan berarti mengorbankan investor, tapi menguatkan pondasi perusahaan agar dapat membagikan lebih banyak dividen yang berkelanjutan di masa depan. Nah, mungkin itu strategi pengembangan bisnis dari saya mengenai PT Unilever Indonesia Tbk. Eh, Terkait presentasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.